Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Sari Nurulita dengan NPM 205060170 dari kelas 5D. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pendekatan dan strategi pembelajaran matematika SD yang inovatif mewujudkan kompetensi abad 21. Baik, di sini ada pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Ada dua jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika, yaitu jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika ada pembelajaran yang bersifat metodologi dan ada pendekatan yang bersifat materi. Apa itu pendekatan metodologis dan pendekatan materi? Pendekatan metodologis meliputi pendekatan analitik, intuitif, spiral, sintetik, deduktif, induktif, heuristik, tematik, dan realistik. Sedangkan pendekatan materi adalah pendekatan pembelajaran matematika yang merepresentasikan konsep matematika melalui konsep matematika lain yang dipunyai oleh siswa. Baik, selanjutnya ada metode pembelajaran matematika. Nah, metode mengajar adalah cara guru mengajar yang dapat digunakan untuk mengajarkan setiap bahan pelajaran. Nah, metode mengajar masih bersifat umum, misalkan metode ceramah, tanya jawab, metode penemuan, dan lain-lain. Adapun teknik mengajar merupakan cara mengajar yang memerlukan keahlian khusus. Misalnya, guru akan mengajarkan pecahan, maka guru harus memiliki pengetahuan matematika hingga pengajaran tersebut berlangsung dengan baik dan tercapai tujuan pembelajarannya. Adapun strategi pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran dapat dirumuskan sebagai suatu pola umum pembelajaran yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur, yaitu urutan kegiatan atau langkah pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, atau alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar peserta didik dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Adapun strategi pembelajaran menurut Atwi Suparman, bahwa strategi pembelajaran meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, ada urutan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada model-model pembelajaran. Nah, model juga dapat ditafsirkan sebagai suatu contoh konseptual atau prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam rangka memecahkan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Nah, sebagai contohnya, model silabus mata pelajaran, model rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, model pembelajaran, model pengembangan profesional atau professional development, dan model pengembangan lainnya. Selanjutnya ada contoh model pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika harus memberikan penekanan pada aspek terapan. Nah, aspek terapan ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi peserta didik dalam menggunakan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dalam rangka membentuk daya nalar dan kreativitas atau berpikir divergen, maka dalam pembelajaran perlu disajikan soal-soal yang memiliki jawaban tidak tunggal. Nah, salah satu cara yang harus dipenuhi agar pembelajaran matematika dapat menumbuh kembangkan kompetensi yang diharapkan adalah adanya perubahan dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran.
Sesuai dengan pandangan konstruktivisme, maka pembelajaran harus dapat membantu peserta didik membangun konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kemampuan peserta didik melalui proses internalisasi sehingga konsep dan prinsip terbentuk kembali. Selanjutnya pun ada transformasi yang diperoleh menjadi konsep dan prinsip baru. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.